Saya bisa mengatakan ya Bung Refri ya bahwa undang-undang tentang terorisme, anti terorisme ini terlemah di negeri kita, tergolong terlemah. Tapi apakah kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi terhadap upaya-upaya seperti itu dan kita bisa atau mampu mencegahnya? Kita mendeteksi itu bisa dengan alat-alat sadap yang lewat komunikasi, HP dan jelas itu. Tetapi mereka ini sudah pinter. Ini Bang Yus melihat gejala apa? Yang banyak orang mengatakan, ini kadang-kadang yang jangan-jangan buatan-buatan aja nih. Istilahnya pabrikasi terorisme. Bang Yus sebenarnya percaya bahwa teroris itu real, memang ada kelompok itu, atau percaya juga bahwa ada terorisme tapi ada yang menunggangi terorisme itu? Aku nggak pernah bisa membuktikan atau pernah dengar ya, yang menunggangi itu kan. Kalau kok real? Iya. Nah, di mana titik lemah kita? Saya bisa mengatakan ya, Bung Refri ya, bahwa undang-undang tentang terorisme, anti terorisme ini terlemah di negeri kita, tergolong terlemah. Misalnya, saya sudah tanya-tanya Amerika gimana, Eropa gimana gitu ya. Apalagi Cina ya, wah itu langsung dihormati lah itu pasti. Sekarang di Malaysia saja lah. Di Malaysia yang negara paling dekat kita ya. Itu kalau ada yang mantan kombatan dari luar negeri, Suriah itu, ya, atau Afghanistan, langsung penjara. Langsung penjara. Kita kan nggak bisa penjara kan karena undang-undang kita ini dia melakukannya bukan di negara kita. Gitu kan. Jadi nggak bisa tidak melanggar hukum Indonesia. Kan susah kan. Nah bahkan ya kalau setelah dipenjara di Malaysia itu ya, terus dia keluar kan, itu dikasih penengan gitu. Gelang itu kakinya. Untuk dimonitor terus keberadaan dia di mana. Kayak begitu. Nah kita sekarang ini dengan jumlah yang tidak sedikit membaur. Tidak mustahil mereka link up mereka. Ya, lalu melakukan kolaborasi untuk bisa membangun sini dan serangannya ya sudah di dalam negeri saja gitu. Kalau dulu kan kalau ini nggak bisa di luar, di dalam negeri kamu berada di luar negeri gitu. Nah, ini kan sekarang kan kayak begini kan di dalam negeri. Nah, oleh karena itu Bung Refri, kalau kita ingin menyelesaikan secara tuntas, yang pertama ini kan masalah ideologi ya. Jadi otak ini sudah teracuni gitu. Dengan doktrin ya bahwa kami jadi teroris, nyerang orang-orang tidak sepaham dengan kita. Masuk surga. Tidak sepaham itu bukan berbeda agama saja loh. Sama Islam tadi loh, sepaham juga itu termasuk musuh dia. Halal untuk dibunuh. Nah, itu adalah mati syahid. Dan kamu langsung masuk surga. Itu mereka ini sudah terdoktrin amat dalam itu kan. Nah, oleh karena itu di dalam intelijen ya, di intelijen itu kan ada 3 jenis operasi pemenang operasi penyelidikan ya, kayak yang saya lakukan di tim itu penyelidikan kan. Lalu operasi pengamanan, kalau ada VVIP mau kemana gitu presiden kan itu kan ada pengamanan operasi. Yang ketiga itu operasi penggalangan. Inilah yang spesifik yang dilakukan itu penggalangan. Nah ya, dalam penggalangan itu ada namanya brainwash. Cuci otak. Jadi di dalam nyuci otak anak-anak yang terindoktrinasi ini tentu saja nggak bisa dilakukan oleh aparat TNI Polri, intelijen gitu kan. Mesti ulama lah, ustadz ulama kan mesti yang bisa melakukan itu kan. Nah itu kan bisa dikoordinir oleh badan intelijen sebenarnya kan. Itu operasi brainwash ini kan, gitu kan. Dan itu harus dilakukan. Ini brainwash untuk mengembalikan ya? Mengembalikan bahwa ini salah kamu gitu loh. Bahwa yang masuk di dirimu itu keliru, gitu kan. Nah ini teroris ini kan secara intent datangnya dan sasarannya mesti milenial, anak-anak muda. Kenapa milenial ini jadi sasaran? Yang pertama tentu secara fisik kalau dioperasikan ini lebih lebih mobilitasnya tinggi lah, masih
kuat kan. Lalu juga umumnya kan anak umur di antara 20-an ke atas dikit itu kan masih labil kan. Mudah diindoktrinasi dengan janji-janji yang kurang susah, selama ini hanya jaga masjid aja gitu kan, kayak yang di bom Marriott itu kan. Nah, menurut saya itu seperti itu. Oke, itu kan salah satu mungkin upaya deradikalisasi ya kalau sekarang istilahnya. Iya, betul. Tapi begini Bang Yos, kita sesungguhnya saya tidak mau underestimate dan tidak mau juga mau overestimate ya terhadap kemampuan badan intelijen atau misalnya aparat keamanan. Tapi apakah kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi terhadap upaya-upaya seperti itu dan kita bisa atau mampu mencegahnya? Mungkin nggak? Kita mendeteksi itu bisa dengan alat-alat sadap yang lewat komunikasi, HP dan jelas itu. Tetapi mereka ini sudah pinter pada saat menentukan serangannya, sasarannya apa, jamnya berapa, hari hanya kapan, itu nggak gunakan itu lagi, dia head to head gini bicaranya dengan satu sama yang lain. Sehingga itulah kejadian di Tamrin, kopi darat itu. Tamrin kan seperti itu. Kita ngerti akan ada serangan, gitu, ada konser istilahnya dia waktu itu kan. Tapi di mana pada saat itu udah putus hubungan. Jadi awalnya. Oleh karena itu, ini juga sekali lagi kelemahan lagi. Kelemahan begitu kita tahu. Kenapa kita manggil aja nggak bisa? Baca di Undang-Undang BIN. Nggak boleh kita manggil orang, padahal kita kan akan memeriksa, memamankan ini. Lu ngapain kemarin tuh mau begini misalnya gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, Undang-Undang kita amat lemah. Sehingga aparat itu mengalami kesulitan. Saya jujur aja. Jadi selain kelemahan Undang-Undang, itu ada nggak kemampuan aparat untuk menjangkau mereka, komunikasi mereka? Maksudnya gini, katakanlah misalnya real terorisnya itu 3.000 misalnya. Apakah aparat itu sebenarnya punya database 3.000 orang itu? Atau sebenarnya nggak punya? Ya saya tidak bisa jawab ya kalau aku sudah meninggalkan habitat itu kan. Ini kan udah 4 tahun aku nggak mestinya harus ada, karena kalau di daerah itu kan ada namanya Kabinda. Kepala BIN daerah ya. Daerah itu kan punya anak buah sampai ada yang sampai kabupaten, ada yang hanya provinsi gitu kan. Ini yang bisa dikembangkan barangkali ke depan itu. Tetapi Bung Refli ya, itu juga tidak cukup. Ya, jangan mendeteksi teroris ini disandarkan kepada aparat. Apakah itu TNI Polri kumpul aja jumlah? Ada 1 juta mungkin. Atau dengan intelijen katakan 1,5-2 juta. Dihadapkan dengan masyarakat yang 250 juta bisa. Kan makanya saya katakan saya tidak mau underestimate dan tidak mau overestimate tadi. Artinya selalu ada celah. Satu lagi adalah itu tadi. Jadi harus partisipasi masyarakat secara konkret dan luas gitu. Nah, dulu waktu aku gubernur ya, begitu serangan yang terakhir itu adalah kedutaan Australia. Ingat ya Anda ya? Iya, itu Bang Yos masih gubernur kan gitu. Pas aku melintas di Ponorogo gitu. Aku lewat radio dengar gitu, aku ke situ gitu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 antara 2004 2005 ya. Karena saya ingat waktu itu Pak Jimli yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi dan saya MK. Yang saya lihat bagaimana ya, ini dengan bom mobil, ya, diledakannya di depan kedutaan Australia, ya, meledak dengan dahsyat itu. Sasarannya kan pasti personil kedutaan Australia ini kan, yang tergores bahannya aja nggak ada satupun, paling-paling dengar suara aja. Artinya yang paling detak itu KTP-nya Muslim semua. Apakah yang begini masuk surga kita? Tapi gitu loh logikanya. Itu juga yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya orang lain yang bicara begini. Terus kembali kan, kita usut. Misalnya di Bekasi, di daerah Jakarta Timur sana kan, kan gitu kan. Setelah diusut-usut dokumennya gitu, ketemu di rumah diperiksa kan, periksa barang-barang tuh, mencari barang bukti lain dengan bom-bom yang belum dikemas, belum dirakit ketemu kan. Tentu tanda-tandanya kan nonton semua nih, sama dengan yang bom Bali. Setelah direkonstruksi sama aparat kepolisian, di satu sebelah rumah yang dia sewa kos, kan tetangga kiri kanan nonton semua. Mereka bergumam nih, dari dulu aku sudah curiga sama, nah inilah. Tapi nggak mau melapor. Nggak ada gunanya lagi ngomong gitu. Nah, oleh karena itu harus diberitahu, membaca indikasi. Aku waktu gubernur nyebar buku untuk mengenal indikasi kegiatan teroris itu, kayak bikin kayak komik gitu. Tetapi karena waktu itu duit juga sangat terbatas, aku minta partisipasi para pengusaha juga hanya sedikit-sedikit aja gitu. Maunya saya tiap rumah harus ada kalau gitu. Misalnya di Senen, orang naruh barang gitu kan, pas dia ngerokok-ngerokok di trotoar, itu melihat dari jauh, kok aneh ya, orang naruh tas terus habis itu ditinggal.
Nah, udah meledak itu baru dia sadar, oh iya aku lihat tadi ya kan gitu kan. Inilah yang antara lainnya harus dianukan Tapi manusia. begini Bang Yos, ini kan ada pihak lain yang mengatakan, misalnya tadi contohnya yang mau meledakkan kedubes Australia, meledaknya di halaman. Mau meledakkan gereja, orang yang sedang berkumpul di sana atau sedang beribadah, cuma di depan. Tadi yang lone wolf tadi malah nggak ada apa-apanya, korban dan lain sebagainya. Orang mengatakan ini teroris yang profesional, pun katakan yang profesional tadi yang meledakkan. Itu aja nggak pernah kena sasaran itu. Termasuk juga di Bali misalnya, yang dipikirnya bahwa yang banyak turis Amerikanya, ternyata turis Australia yang nothing to do dengan kita awal-awalnya. Ini Bang Yos melihat gejala apa? Yang banyak orang mengatakan, ini kadang-kadang jangan-jangan buatan-buatan aja nih. Istilahnya fabrikasi terorisme. Bang Yos sebenarnya percaya bahwa teroris itu real, memang ada kelompok itu, atau percaya juga bahwa ada terorisme tapi ada yang menunggangi terorisme itu? Aku nggak pernah bisa membuktikan atau pernah dengar ya yang menunggangi itu kan. Kalau kok real, aku percaya itu karena sudah terbukti kan. Di Afghanistan, di Suriah itu kan terbukti, di negeri kita juga bukti. Kalau misalnya tadi di Bali gitu ya dia nggak peduli lagi turis Amerika sama Australia, para bulenya mana bisa membedakan kan, susah sekali. Yang paling penting dia adalah menimbulkan trauma, menimbulkan rasa yang takut yang luar biasa gitu. Teror ya. Itu kan jadi korbannya kalau yang udah mati mau apalagi lah, tinggal dikubur aja. Tapi yang cacat umur hidup itu jadi memang mengerikan. Jadi ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat tidak bisa kita tolerir, itu tidak bisa. Karena itu di dalam komunitas intelijen yang saya ikutin ya waktu di Singapura tingkat Asia ya, Asia Tenggara gitu kan. Nah, keynote speech-nya saya masalah terorisme ini. Ya, terus waktu di Beijing kita diundang di Cina yang ngundang CIA, ngundang orang-orang Eropa gitu, intelijen Eropa gitu, aku juga keynote speech di situ. Judulnya terorisme gitu. Intinya kita membuat terorisme itu menjadi musuh bersama dunia. Nah, musuh dunia itu sudah dianggap dan kita ada bentuk dari kerjasama itu adalah tukar menukar informasi dan teknologi gitu kan. Nah, tetapi di Indonesia sendiri yang termasuk sarangnya juga teroris ya, saya rasa musuh bersama itu belum terjalin. Jadi masih ada pro dan kontra ya? Ya, pro dan kontra, dan memang partisipasi masyarakat itu belum nyata. Kan saya nggak mungkin nyandarkan itu semua. Andai kata orang rajin lah, nggak usah dia ke kantor polisi terlalu jauh dari rumahnya, misalnya RT RW yang wajib dia kan membawa berita ini, atau dia meriksa langsung kan nggak apa-apa sebagai ketua RT memeriksa orang di daerah dia gitu, apakah dia statusnya indekos apa nyewa gitu kan, sambil ngecek. Mungkin kayak begitu bisa membantu yang sangat berarti bagi aparat.